firman Tuhan di mana berita Natal itu juga tidak terlepas daripada berita Paskah. Saya ulangi saudaraku ya. Berita Natal itu ternyata juga tidak lepas dari berita Paskah atau berita pengorbanan Kristus. Jadi saya mau tunjukkan dalam Matius, kita akan lihat sama-sama ya. Pasal yang pertama mulai ayat 18. Di mana ketika berita Natal disampaikan, berita tentang penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus pun juga sudah disampaikan di situ. Kita akan lihat Matius 1 ayat 18. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Kita lihat sama-sama saudaraku ayat 18, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata apa saudaraku? Dikatakan ia mengandung. Ya, Maria dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ya, bertunangan. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. 19, tapi Yusuf belum tahu waktu itu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, belum nikah ini ya, masih tunangan. Jadi enggak jadi pikirnya, kan sebelum menikah sudah mengandung. Dan Yusuf enggak tahu. Ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, apa dikatakan Alkitab? Malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ya, dalam mimpi dan berkata, 1, 2, 3, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, kenapa? Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, bayangkan Yusuf baru tunangan, masih mengatur rencana nanti mau nikah. Tiba-tiba Maria mengandung. Wah, kaget. Tapi Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak berpikir negatif. Dia nggak ngerti, tapi ya dia punya rencana tadi, istilahnya diem-diem ya, nggak jadi. Tapi waktu mempertimbangkan, ya itulah anak Tuhan itu tidak boleh gerusa-gerusu, saudaraku. Amin. Segala sesuatu harus dipertimbangkan. Walaupun ada masalah, ada sesuatu kejadian yang nggak masuk akal, yang sulit, yang tidak bisa dibayangkan. Kaget Yusuf. Tapi waktu mempertimbangkan ayat 20 kan, malaikat Tuhan datang kepadanya. Ya, Tuhan datang melalui malaikat untuk berbicara kepada Yusuf, berkata, Yusuf jangan takut mengambil Maria. Kenapa? Yang kamu kaget tadi, yang kamu takut ngambil istri karena kok Maria ini belum menikah dengan kamu, kok sudah mengandung. Gak usah takut ngambil Maria, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari mana? Roh Kudus. Oh, Yusuf jadi ngerti, oh ternyata dari Roh Kudus. Jadi. Terus ayat 21 dikatakan, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan saudaraku. 1, 2, 3. Karena dialah, maksudnya Yesus yang akan dilahirkan ini, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah saya katakan, berita Natal di dalamnya juga terkandung berita tentang penderitaan Kristus. Kelahiran sekaligus berita tentang keselamatan di dalam Kristus. Karena saudara, setelah itu kita baca Alkitab terus, akhirnya kita akan tahu bahwa ternyata bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya. Dengan cara apa saudaraku? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, untuk mencurahkan darahnya menebus dosa. Bayangkan, di dalam berita kelahiran sudah ada berita tentang penderitaan Kristus untuk menebus dosa di atas kayu salib. Ini loh saudaraku ya. Makanya kita tidak bisa memisahkan. Saya bicara Natal aja. Bicara tentang bayi yang mungil, bayi yang lahir ya. Saudara maaf ini sambil iseng-iseng aja. Kadang cerita Natal itu banyak kelirunya ya. Kan kalau cerita Natal, ada Maria, Yusuf, jalan. Saya pernah main drama, jadi Yusuf. Yang jadi Maria rebutan. Dulu pernah, SMP pernah. Terus pas di gereja waktu pelayanan di Solo, wah rebutan. Istri saya waktu itu ya belum rebutan sama siapa itu. Wah kok ya. Itu jangan main drama. Waduh. Itu terus lahir kan, bawa bayi, taruh palungan segala macam. Terus ada gembala-gembala, tadi saya bacakan di ayat awal kan.
kita nyanyi kemuliaan, ayat itu di situ ya, malaikat datang ya saudaraku kepada para gembala. Ini orang-orang kelas bawah, orang-orang yang enggak dianggap, orang-orang yang maaf miskin ya, tapi berita Natal itu disampaikan kepada mereka. Herodes raja aja enggak tahu. Ahli Taurat, orang-orang agamawi ya, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama enggak ada yang tahu. Ya, yang diberitahu bayangkan saudaraku. Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia. Raja di atas segala raja, yang diberikan berita adalah gembala-gembala. Ya, terus orang Majus ya, tapi saya tidak bicara orang Majus. Nah, terus kalau drama sih ya, setelah gembala-gembala datang ada mbeknya segala macam ya, kalau ada tarinya ya, nari-nari domba jadi domba gitu ya. Terus ini yang terjadi, orang Majus datang ya saudara ya. Orang Majus itu barengan sama gembala. Padahal kalau saudara teliti baca Alkitab, sebetulnya enggak ya. Waktu kalau orang Majus datang itu Yesus sudah umur 2 tahun, ya sudah gede, sudah anak, disebut anak waktu itu ya saudara ya. Bukan bayi lagi gitu loh. Ini kadang-kadang salah gitu loh. Makanya enggak terlalu drama itu kan sekedar mengingat. Tapi yang penting gini saudara, makanya di awal tadi saya katakan ya. Kadang-kadang orang Kristen itu kelirunya di situ ya. Mereka mau melankolis, mereka mau melankolis itu ya. Mau suatu perasaan yang syahdu. Wah, malam kudus. Maaf ya, saya bukan anti ya, saya enggak terlalu nyanyi-nyanyi lagu itulah. Sunyi senyap, malam sunyi senyap. Saudara tahu enggak tadi waktu saya bacakan Lukas pasal 2. Ketika malam itu ya, itu bukan syahdu saudaraku, bukan sunyi senyap gitu saudaraku. Malam itu dikatakan malaikat Tuhan itu nampak, bukan cuma satu. Itu pasukan bala tentara sorga bahkan turun naik, mereka menyanyi kemuliaan bagimu di tempat. Tadi kita kan nyanyi itu lagu pembukaan tadi, maha tinggi. Itu saya mau tanya, malamnya itu sunyi, syahdu, senyap atau malam yang penuh gegap gempita saudaraku? Gegap gempita. Tapi yang gegap gempitanya perayaannya memang tidak duniawi ya, tidak secara fisik, tidak di istana. Herodes saja waktu dapat berita kan kaget loh. Waktu orang Majus datang, di manakah raja yang baru lahir? Kaget wong dia raja di situ. Ada raja lain ya, makanya dia membunuh ya anak-anak yang diperkirakan umur 2 tahun ketika dihitung pakai perhitungan. Ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama dipanggil. Di mana katakan kitab suci bahwa akan lahir di Bethlehem segala macam. Tidak ada yang merayakan. Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan pilih orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia ini, saudaraku. Para gembala, orang-orang Majus yang dari timur, dari jauh, saudaraku. Tuhan memberitakan kepada mereka kedatangannya ke dunia. Amin, saudaraku. Ya, jadi waktu Yesus datang, ada berita dari malaikat dan itu luar biasa, ya, berita sukacita, berita yang meriah. Jadi yang merayakan itu, saudaraku. Ya, makanya Natal itu enggak harus selalu mewah, ya saudaraku ya. Yesus datang aja dalam kesederhanaan, saudaraku ya. Yesus lahir di kandang domba, bayinya ditaruh di palungan ya. Karena memang waktu itu tidak ada tempat ya, karena penuh waktu itu ada sensus penduduk, enggak dapat tempat ya. Tapi yang luar biasa, walaupun dunia tidak merayakan, tapi surga merayakan kedatangan Yesus ke dunia, yaitu para bala tentara malaikat surgawi. Amin, saudaraku. Saudara juga gitu, kalau ada yang ulang tahun, kok nggak ada yang ngerayain ya nggak apa-apa ya. Karena Alkitab berkata ya, satu orang diselamatkan, itu ada loh. Nggak cuman Yesus yang lahir datang ke dunia dirayakan. Alkitab mencatat, satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai, bersukacita. Ya, Anda kan anak-anak Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Ya itulah saudaraku ya, makanya kerajaan kita ini bukan kerajaan dunia. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaan surga. Oke, jadi dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu yang pertama pengertiannya adalah berita Natal. Di situ sekaligus ya ada berita tentang penyelamatan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Ya, makanya kenapa kalau Natal ini maaf ya mungkin setahun sekali lah. Tapi saudara sadar enggak bahwa tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Itu dirayakan, kalau saudara Katolik malah tiap minggu, tiap ibadah. Setiap ibadah ada perjamuan, ya, itu secara sakramen. Tapi kalau saya berharap
Mungkin secara sakramen ya kita walaupun tidak melakukan ya upacara agamanya, tetapi peringatan, merayakan, mengingat Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita, itu yang harus selalu kita ingat dan kita rayakan. Amin saudaraku. Itu yang harus kita ingat dan kita rayakan selalu. Terus kemudian ada juga berita Lukas. Ini tadi kepada para gembala, sudah saya bacakan ya waktu kita nyanyi di awal. Kemudian ini tadi kepada Yusuf dalam mimpinya, berita tentang kelahiran. Ini dulu kembali lagi ya. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengar baik-baik ya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada nabi di dunia ini yang dikatakan memiliki umat, itu salah, kaprah itu. Umat itu adalah umatnya Allah, umatnya Tuhan. Nabi tidak punya umat, nabi hanya perantara, nabi hanya menyampaikan pesannya Tuhan. Salah kalau ada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, atau umatnya Nabi Yesaya, enggak ada di Alkitab, itu ajaran agama lain. Di Alkitab enggak ada umatnya Nabi Yeremia, enggak ada. Nabi tidak punya umat. Nabi adalah pengantara wahyu dari Tuhan kepada umatnya Tuhan itu sendiri, umat Allah. Tapi di sini dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya. Yesus menyelamatkan umatnya, makanya Yesus bukan nabi biasa. Lahirnya saja, ini kamu tidak usah takut ngambil istri. Karena anak yang dikandung ini ada rencana Tuhan. Ini dari Roh Kudus. Dari apa saudaraku? Dari Roh Kudus. Dia akan menyelamatkan umatnya. Nabi tidak ada satupun. Musa itu nabi terbesar bagi orang Israel. Tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada nabi menyelamatkan. Makanya kenapa orang Kristen ini tidak ngawur. Kita menyembah Yesus, percaya Yesus. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Dia siapa dia ini gitu loh ya. Dia bukan nabi biasa, nabi tidak dikatakan punya umat. Nabi juga tidak bisa menyelamatkan, tapi dia yang menyelamatkan umatnya. Ya, Abraham itu bapak leluhur. Maaf ya kalau saudara seberang itu pokoknya semua itu nabi. Kalau di Alkitab Abraham itu bukan nabi, walaupun disebut nabi, tapi ada satu ayat yang dikatakan dia nabi, tapi pelayanannya bukan nabi. Di Alkitab dia lebih kepada bapak leluhur, ya, yang menurunkan umat Israel dan Mesias Kristus. Ya saudaraku ya. Orang Israel menyebut saya ini bukan umatnya Abraham. Saya ini anak-anaknya Abraham. Anak sekolah minggu kan juga ada lagunya kan. Apa lagunya anak Abraham itu apa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, itu sesuai janji Tuhan. Kau akan melahirkan bangsa-bangsa, raja-raja lahir dari pada keturunanmu ya. Apa? Engkau anaknya saya juga, mari puji Tuhan, kangen kanan tuh ya, kiri. Itu bapak Abraham, saya anaknya Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Karena kita percaya, Abraham itu bapaknya orang percaya. Enggak ada umatnya Abraham, jangan salah ya saudaraku ya. Saudara kekristenan punya ajaran tersendiri, jangan ini umatnya nanti di akhir zaman, ini dikelompokkan umatnya nabi siapa, tidak ada. Nabi tidak punya umat. Nabi juga manusia biasa. Nabi adalah pengantara. Mewahyukan, menerima wahyu firman Allah bagi umatnya Allah. Itu umat kepunyaan Allah. Nabi tidak boleh ngambil miliknya Allah. Amin saudaraku. Tapi di sini dikatakan dia menyelamatkan umatnya. Ini siapa ini kok punya umat? Bahkan bukan punya umat saja, menyelamatkan. Siapa Yesus ini? Menyelamatkan. Nabi tidak bisa. Nabi hanya bisa menyampaikan beginilah firman Tuhan. Kalau sudah tahu Musa itu ayat yang terkenal, dikatakan di dalam Ulangan, kepadamu kuperhadapkan hari ini kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Dia hanya bisa memberikan pilihan. Ya, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan gitu loh. Tapi Yesus lain ketika datang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau percaya kepadaku, kamu tidak akan binasa. Jadi janji menyelamatkan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Amin saudaraku. Nabi-nabi enggak ada, makanya ini kok menyelamatkan. Nah ini kan tanda tanya, siapa dia? Ini misteri, rahasia, misterion bahasa Yunani tentang Yesus. Sekarang kita lihat
Lukas pasal yang pertama, ini berita kepada siapa ini? Maria. Tadi berita kepada Yusuf, pada gembala, pada Yusuf, pada Maria. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Gabriel datang di situ. Malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada siapa? Seorang perawan yang bertunangan. Ini cerita tadi di Matius ya, sekarang Lukas ya. Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut. Kalau Yusuf tadi terkejut, tunangan kok sudah hamil. Wah, terkejut. Terus mempertimbangkan didatangi malaikat, enggak usah terkejut, enggak usah takut ya. Itu dari Roh Kudus. Oh, dia akan ya menyelamatkan umatnya. Ini dari Roh Kudus. Wah, ini rencana Tuhan. Oke. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, apa saudaraku? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya 31, coba saudara tadi lihat beritanya, jangan takut. Gembala-gembala jangan takut. Yusuf jangan takut. Maria juga jangan takut. Memang dunia ini penuh dengan ketakutan. Lebih corona ini saya. Wow, tetapi Tuhan datang ya melalui malaikatnya, hamba-hambanya, para nabi ya. Datang memberikan berita Natal itu adalah berita damai sejahtera. Tadi kita nyanyi, amin. Havenu Shalom, ku bawa berita damai sejahtera ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut. Nah, disebut apa saudaraku? Anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan ngandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia anak yang kamu lahirkan tadi akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya toh? Disebut. Ingat kata-kata sebut, garis bawahi. Disebut, 1, 2, 3, disebut. Ya, sebutannya adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi anak Allah ini sebutan, nanti lihat lagi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Makanya disebut Yesus anak Daud. Dan ia yang kau lahirkan itu akan menjadi, baca sama-sama, raja atas kaum keturunan Yakub. Sampai kapan saudaraku? Jadi raja sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Raja itu ada jangka waktu pemerintahannya. Nabi juga ada jangka waktu pelayanannya. Imam pun juga demikian. Semua imam, nabi, raja ada batas waktu pelayanannya. Tapi bayangkan ini saudara. Mesias Kristus ini dikatakan, Maria nanti kau akan mengandung, akan melahirkan laki-laki, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Wah, dia akan memerintah atas keturunan Yakub, umat. Ya, raja pun terbatas untuk memerintah. Ya, raja itu memiliki wilayah, memiliki penduduk, ya, tetapi bukan umat. Makanya dikatakan ini umat, kamu akan menjadi raja keturunan Yakub yang luar biasa. Sampai kapan saudaraku? Selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bayangkan. Raja yang kekal, raja yang pemerintahannya tidak berkesudahan. Kalau manusia nggak ada yang memerintah seperti itu. Nabi pun tidak akan seperti itu. Ini yang membuat Maria heran. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, aku belum bersuami, bagaimana aku bisa melahirkan anak? Masih tunangan. Apalagi anak yang dilahirkan itu anak Allah yang maha tinggi gitu katanya kan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bahkan nanti hidupnya kekal ya. Kalau pemerintahannya kekal, pelayanannya kekal, berarti hidupnya kekal. Siapakah dia itu? Ini misteri Kristus ini, misterion, rahasia. Anak Tuhan harus mengerti hal ini. 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Nah, sama dengan kalau di berita malaikat kepada Yusuf, anak itu jangan takut ya, anak yang lahir itu dikandung dari Roh Kudus. Udah itu aja.
Lah, tetapi Maria ini lebih jelas dapat pesan karena dia yang mengandung, melahirkan. Bagaimana caranya? Aku belum bersuami kok bisa punya anak. Nah, ini caranya. Dikatakan apa yang terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Itu bukan urusanmu. Gak usah mikir, ini urusannya Tuhan. Ini rencananya Tuhan dan sudah dijanjikan ya. Saya sudah pernah khotbah tentang proto-evangelion ya. Jadi Injil yang mula-mula, Injil yang sudah diberitakan sejak Adam itu sudah diberitakan saudaraku. Ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa saudaraku? Kudus. Disebut kudus, anak Allah. Inilah kenapa Yesus itu disebut anak Allah. Disebut, katakan disebut, 1, 2, 3. Disebut. Disebut kudus. Ya toh, karena yang apa ya istilahnya ya, yang melahirkan Maria, memang yang melahirkan Maria. Tetapi kelahiran ini terjadi karena apa saudaraku? Ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Allah yang maha tinggi. Kalau saya, kelahiran saya dari ayah dan ibu saya menikah, kawin ya. Dari ayah, selnya ibu, jadi ketemu, jadi saya. Makanya enggak disebut kudus. Saudara dan saya lahir tidak disebut kudus ya, enggak. Makanya maaf di Kristen enggak ada cerita bayi itu suci, kudus, enggak ada ayatnya. Alkitab mengatakan bayi itu dikandung di dalam dosa. Memang belum berbuat dosa, tapi dikandung di dalam dosa karena orang tua yang mengandungnya berdosa. Ayah ibunya orang berdosa, lahir juga berdosa. Makanya dikandung di dalam dosa. Di Mazmur dikatakan seperti itu. Tapi Yesus lain. Dia disebut, sama-sama katakan, disebut apa? Kudus. Anak Allah. Karena ini kelahiran yang terjadi oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Ini sedikit tentang Tritunggal ya. Saudara tahu enggak kenapa kok roh Allah itu disebut Roh Kudus? Kenapa saudara? Kan kita udah belajar kan, Allah itu satu, tetapi di dalam diri Allah yang satu itu Allah memiliki firman dan memiliki roh. Firmannya disebut firman Allah, rohnya disebut roh Allah. Ya, firman Allah, roh Allah, ya, firmannya Allah dan rohnya Allah di dalam dirinya Allah. Waktu roh Allah ini keluar, rohnya Allah ini keluar dari diri Allah, mendatangi manusia, menjamah manusia, itu nanti ada pelajaran tersendiri, disebut Roh Kudus. Kenapa roh Allah disebut Roh Kudus? Karena Allah itu kudus, makanya rohnya yang keluar juga kudus. Nah, firman Allah juga demikian, makanya ada firman Allah yang kudus. Firman Allah yang hidup, karena Allah itu hidup, yang keluar juga hidup. Roh Kudus juga disebut roh kehidupan, karena kehidupan dari Allah, itu yang memberikan sumber kehidupan bagi segala ciptaan termasuk manusia. Amin saudaraku, makanya Yesus itu waktu lahir ke dunia, jadi secara tubuh ya, itu dari rahimnya Maria. Tetapi secara ilahi, ya ini saudaraku ya, karena keluar dari Allah, karena nanti kita akan melihat. Dan memang saya sudah janji ya, kita akan belajar surat Petrus ya, banyak belajar dari surat Petrus tentang mengenal Allah dan rencananya. Nanti saya akan tunjukkan dari Petrus saja. Kita udah sering, kalau kita udah tahu ya saudaraku ya, dari ayat-ayat yang lain terutama Rasul Yohanes ya, menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu, dengar baik-baik, sebelum datang ke dunia, Tuhan Yesus belum lahir jadi manusia. Siapakah dia, saudaraku? Siapakah Yesus itu, saudaraku? Kan kita sering nyanyi, siapakah Tuhan Yesus itu sebelum jadi manusia? Siapa? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Terus apa? Dan jadi sama dengan apa? Manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Jadi
Yesus sebelum turun ke dunia, sebelum lahir jadi manusia, sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman-Nya Allah. Gitu loh saudara ya. Firman-Nya Allah, ya, firman-Nya Allah lahir menjelma jadi manusia, itu Yohanes 1:14, sarx egeneto, menjadi manusia itu karena kuasa Allah, ya. Yang Allah itu berkuasa, maha kuasa, ya. Itu melalui kelahiran seorang bayi. Ya, firman jadi manusia. Itu ada lagu yang baru ya. Firman jadi manusia. Wah, kapan-kapan saya belum belajar, nanti daripada keliru nyanyi, saya enggak siap. Yaitu firman jadi manusia. Jadi firman Allah yang menjadi manusia. Ya, firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Nah, kita akan melihat dari surat Petrus, ya. Sekarang kita terakhir itu ya, kita belajar tentang Bapak, saudaraku ya. Kalau Bapak kan namanya Bapak berarti ada anaknya ya, saudaraku ya. Dan kita anak-anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah juga ya. Saya sudah jelaskan di khotbah hari Minggu yang lalu, saudaraku ya. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Masih ingat enggak, saudaraku? Kenapa Allah itu kita menyebutnya Bapa? Masker. Buka sedikit gitu. Masih ingat enggak? Mas Yulio ini semangat ya menjawab. Ini orangnya berarti senang belajar, mau untuk belajar ya. Kenapa? Masih ingat enggak? Kenapa kita menyebut Allah itu Bapa? Kenapa, saudaraku? Apa, Pak? Oh, masih ingat ya. Karena dia dikatakan Alkitab adalah sumber, atau lebih tepat di situ asal dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu artinya Bapa. Bapa artinya asal segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu. Bagi kekristenan arti Bapa itu seperti itu. Makanya ada Bapak leluhur gitu ya. Bapak Abraham gitu ya. Anak Abraham, anak Daud. Yesus dikatakan Kristus atau Mesias itu anak Abraham atau anak Daud. Dari situ sumber keturunannya gitu ya, secara manusia ya. Jadi Allah itu disebut Bapa karena dia adalah asal dari segala sesuatu. Kita udah belajar, nanti kita akan masuk kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia menjadi anak Allah ya di dunia ini. Ya, firman Allah menjadi anak Allah, ya toh. Ulangi saudaraku ya, firman Allah menjadi anak Allah sebagai manusia di dunia. Kita akan melihat nanti. Oke, jadi Allah itu Bapa, sumber asal dari segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Ya, dan Allah itu yang menciptakan kita semua. Kemudian manusia diciptakan ini ternyata berdosa, saudaraku. Dan kita sudah belajar bahwa Allah itu kudus. Kita lihat 1 Petrus 5, ya, ayat 15 sampai 17. Allah yang disebut Bapa, yang kita panggil Bapa sebagai asal dari segala sesuatu, sumber dari segala hidup yang ada di dunia ini, sumber segala ciptaan yang ada di dunia ini. Dikatakan oleh Alkitab, baca sama-sama 1, 2, 3, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti siapa? Dia, itu ada yang dimaksud Bapa, yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis 1, 2, 3, kuduslah kamu sebab aku Tuhan atau Bapa kudus. Dan jika kamu, ayat berapa ini? Loh, ini belum ketemu. Ya apa sih, makanya gak ada yang baca. 1 Petrus 1. Ya boy. Ayat 15. Makanya saya baca sendiri kok gak ikut baca. Aduh. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah panggil kamu. 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Siapa aku ini? Nah ini sudah 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya tadi kan yang kudus itu, yaitu Dia, perhatikan, baca sama-sama, Bapa itu yang tanpa memandang muka
menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Allah itu Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu. Dan Bapa ini kudus. Makanya ini bedanya, saudara ya. Orang Kristen ini diperintahkan hidup kudus itu bukan supaya masuk surga. Hidup suci, sudah saya sampaikan hari Minggu yang lalu ya. Kamu itu kuduslah kamu karena, ayat 16 tadi ya, kuduslah kamu karena apa? Aku ini Bapakmu yang menciptakan engkau, sumber hidupmu, asal segala sesuatu. Ya, atas segala ciptaan termasuk hidupmu ini kudus. Jadi karena aku kudus, kamu sebagai umatku, sebagai ciptaanku, harus kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Dan 17, karena kamu menyebutnya Bapa yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Takut Tuhan. Ya, jadi kita ini hidup suci, hidup kudus, bukan supaya karena takut masuk neraka, salah. Takut kepada Tuhan yang suci, yang kudus, yang menciptakan engkau ini. Ya, takut dalam arti hormat. Ya, seperti anak kan hormat kepada orang tua, takutnya segan, hormat, takut. Ya, sebagai orang tuanya, apalagi kita Bapa di sorga. Dan saya akan lanjut ya, dan Bapa yang kudus ini, pencipta yang kudus ini, saudaraku, itu juga penguasa. Ya, saya berusahakan cepat ya. Kita akan lihat ayatnya dari ini banyak sebenarnya. Supaya satu aja, ini banyak ayatnya saya pilih ya. Ini aja. 1 Petrus 2 ayat yang ke 12 mulai ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Coba 14, lompat aja 14. 15. Nah, 1, 2, 3. Sebab, baca sama-sama, inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya. Terus hiduplah sebagai orang merdeka, bukan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat, tetapi baca sama-sama 1, 2, 3, hiduplah sebagai hamba Allah. Terakhir 1, 2, 3, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu. Baca sama-sama 1, 2, 3, takutlah akan Allah. Ini harus dimiliki orang Kristen. Karena ngerti Allah itu Bapa, sumber segala sesuatu, sumber kehidupan yang dari kita semua, asal dari kita semua. Dia pencipta kita, dia suci, dia kudus, dia penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita harus takut akan dia, hormat akan dia, tunduk kepada dia. Makanya ada firman Tuhan, tunduklah kepada Allah. Itu juga di Petrus, nanti panjang kalau saya baca ya. Ya, dan tunduklah pada Allah, lawan iblis maka dia akan lari ya. Jadi karena Allah itu raja, Tuhan, penguasa, kita harus tunduk. Apalagi dia pencipta kita. Ini banyak ayatnya. Saya lompat aja. Ini ayatnya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Ini ada juga ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 6 7. Saya mau anak-anak Tuhan ya melalui Natal ini mengerti akan kasih Tuhan, juga mengenal kekudusan Tuhan, juga mengenal kuasa Tuhan. Ya. Coba kita baca, 1 Petrus 5, 6 sampai 7. 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Itu bahasa Yunaninya theos atau Allah. Ya. Tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri. Ya. Tunduk kepada Tuhan. Nah, sekarang saya masuk. Allah itu pencipta, Allah itu kudus ya, Allah itu Bapa pencipta, Bapa itu kudus, Bapa itu Tuhan penguasa yang harus kita tunduk taat kepada Dia karena Dia pencipta kita dan Dia itu juga hakim. Kita akan lihat cepat ya, 1 Petrus pasal 4
4 ayat 5. Tetapi mereka yang harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia, apa saudaraku, dikatakan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Allah itu juga hakim. Ini belajar, saudara. Bapa itu pencipta. Tadi ingat ya, belajar ya. Bapa itu apa, saudaraku? Pencipta. Terus Bapa itu juga apa tadi? Kudus. Bapa itu juga apa? Penguasa. Dan sini kita juga belajar Bapa itu hakim, menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, baik yang hidup dan yang mati. Ini ada contoh penghakiman Tuhan. Supaya Anda takut pada Tuhan. Maaf, banyak orang Kristen tidak takut Tuhan. Oh, itu bapakku. Sakarepe dhewe. Oh, aku anak raja, aku anak Tuhan. Oh, Alkitab tidak ngajar gitu. Mentang-mentang kau anak Tuhan, kau sembarangan. Tidak. Justru karena kau anak Tuhan, kau anak Allah, kau harus justru takut selama hidup di dunia. Karena bapakmu ini pencipta alam semesta. Kamu nggak boleh sembrono, nggak boleh main-main. Ya. Coba saudara ini contoh ya. Kalau saudara misalnya anaknya presiden, waduh. Kalau engkau menghormati bapakmu, saya mau tanya, walaupun kau jadi anaknya presiden, orang nomor 1 di Indonesia, kau mau hidup sembarangan atau engkau menghormati orang tuamu dengan hidup sebagai anaknya presiden yang baik? Amin, saudaraku? Kalau jadi anaknya presiden orang nomor 1, korupsi atau berbuat yang amoral, ya enggak, waduh, malu apanya. Makanya ini, maksudnya itu seperti itu, saudara ya. Ini ada contoh bagaimana Allah menghakimi. 2 Petrus 2, mulai ayat 4 sampai 6 ya, tentang malaikat ya. Nanti air bah juga. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi apa, saudaraku? Melemparkan mereka. Siapa mereka ini? Malaikat. Dilemparkan kemana? Dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat aja dihakimi. Malaikat yang berbuat dosa dihakimi, dilempar. Dan selanjutnya, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ini tadi malaikat. Sekarang dunia purba, yaitu zaman Nuh, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan berapa orang? 7 orang, ya, istri dan anak menantunya, ketika mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ada lagi, terus Sodom. Dan jikalau Allah, ini contoh-contoh Allah menghakimi. Enggak, maksud saya tunjukkan gini loh. Kita ini kadang orang Kristen ini kebacut, ya, kebacut bangetan. Ya, karena mentang-mentang bisa manggil Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Tadi sudah kasih contoh, kalau Allah itu Bapakmu, ya hiduplah sebagai anak-anak Allah yang benar-benar, ya, yang hidup suci, hidup kudus, berbuat baik tadi. Ya, karena kau menghormati Bapakmu. Amin, saudaraku. Amin. Makanya lagu itu, ya Aba, Bapa, apa, saudaraku? Itu saya senang lagu itu. Ini aku anakmu. Lanjutannya apa itu? Layakkanlah seluruh hidupku. Maksudnya apa ayat itu, saudaraku? Supaya kamu layak. Layak enggak engkau disebut anak Allah? Kita enggak mau cuman main klaim saja. Oh, aku orang Kristen, katanya Pak Pendeta, katanya Alkitab. Orang Kristen itu anaknya Allah. Cuman main klaim saja. Kalau engkau benar-benar anak Allah, hiduplah sebagaimana Bapakmu. Hormati Bapakmu. Kuduslah kamu karena Bapakmu ini kudus. Amin, saudaraku. Saya mau tanya, orang Kristen hidup kudus gak? Saya tidak mau menghakimi, cuman coba pikir. Takut enggak kamu kepada Allah? Hidup kudus enggak? Berbuat dosa itu takut enggak? Takut berbuat dosa. Itu namanya anak Allah. Bapakmu pencipta itu kudus. Bapakmu pencipta itu penguasa, Tuhan, Raja. Bapakmu pencipta itu hakim. Suatu kali semua akan dihakimi gitu loh. Bahkan ada ayat di Petrus juga, tidak ada waktu sih. Penghakiman itu dimulai dari mana, saudaraku? Rumah Allah. Lain kali saya akan bicara itu, saudaraku. Ya. Kenapa dunia ini tidak pulih-pulih? Kenapa dunia ini rusak? Karena rumah Allah juga rusak. Yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?
Roh Allah diam dalam kamu. Yang disebut bait Allah anak-anak Tuhan itu loh. Tidak menjaga kekudusan. Maaf saudaraku. Bagaimana mau melihat dunia sudah tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan. Di gereja, maaf, saya sudah 28 tahun pelayanan. Di gereja terjadi percabulan. Di gereja terjadi perzinahan. Di rumah Tuhan, bait Allah, perselingkuhan. Loh, mau bagaimana mengharap dunia tidak ada dosa? Di rumah Tuhan, di gereja, korupsi terjadi. Keserakahan terjadi. Ya kan? Cari. Kalau cari duit jangan di gereja, saudara. Saya di gereja enggak cari duit. Ya. Salah. Ya puji Tuhan di sini saya bersyukurlah kita di sini melayanan ini enggak dapat duit malah keluar duit semua. Amin saudaraku, ini keluar duit semua ini. Ya, semua mempersembahkan bagus. Tapi selama 28 tahun melayani kadang saya sedih, orang ke gereja. Saya kemarin baru dengar sharing. Saya nunggu konseling Pak sama hamba Tuhan. Iya, gimana? Saya 1 jam, 2 jam, kok belum datang ya sebentar lagi. Ternyata, padahal sudah janjian saudaraku. Ternyata hamba Tuhan yang konseling ini dapat telepon dari yang saya tidak sebut lah ya, perusahaan gede. Dulu kan yang ini saudaraku, ini sudah nunggu berjam-jam. Orang sederhana saudaraku, kasihan. Maaf saya tidak sebut ya. Tapi saya tahu loh, saya 28 tahun pelayanan. Yang seperti ini maaf, teman saya aja ada seperti itu. Kono persembahannya sidik. Loh sekarang di gereja aja masih ada model seperti ini. Bagaimana mengharapkan di luar tidak ada upeti, tidak ada apa namanya itu, suap. Di gereja aja itu kan kayak suap. Pak layani saya dulu Pak, ini penting. Saya heran, di sini melayani gratis saja kok takut semua. Ayo siapa yang minta konseling butuh. Ya. Saudaraku coba renungkan. Rumah Tuhan ini yang pertama dihakimi. Makanya jangan mengharapkanlah dunia ini berubah kalau gereja belum berubah. Amin saudaraku. Amin ya. Jadi Allah itu hakim. Tapi yang luar biasa. Ini saudaraku ya, kuncinya di sini. Allah itu selain tadi diulangi sedikit-sedikit ya. Allah itu Bapa ya. Ya, Bapa itu apa? Sumber asal segala sesuatu. Pencipta kita. Dia kudus, gitu. Terus dia penguasa hidup kita. Dia hakim, ya. Dia akan menghakimi. Tapi yang luar biasa Allah itu Bapa itu, ini yang makanya jangan berhenti sampai di situ ya. Cuman takut saja ya, tidak ada jalan keluar ya. Semua tahu, Allah itu api yang menghanguskan. Alkitab ini malah luar biasa ngomong. Allah itu bukan hanya kasih, tapi dia juga api yang menghanguskan. Saya lain kali akan bahas itu ya. Kenapa Allah disebut api yang menghanguskan? Tapi Allah itu, saudaraku, ini aja sedikit. Saudara-saudara, Allah itu api yang menghanguskan. Saya pernah ngomong sebentar kok ini, sedikit ya tentang hal ini ya. Jadi gini, ini bukan masalahnya Allah itu kayaknya jahat ya, kok mengerikan ya, enggak. Kalau bagi rumput kering, saya pernah ngomong ya, jerami, kayu, api itu menakutkan karena bisa membakar. Tapi kalau bagi emas, bagi perak, api itu justru dibutuhkan untuk apa? Ya, pernah bahas itu. Memurnikan. Emas jadi mahal ketika dibakar dengan api. Jadi tergantung kita loh ini, anaknya ini. Makanya saya pernah khotbah itu, entah engkau membangun dirimu ini sebagai anak Tuhan ini di atas dasar Yesus Kristus, imanmu pada Kristus, bangunannya ini apa? Dari emas kah? Dari perak? Dari batu permata atau dari kayu, rumput kering atau jerami. Ya toh? Allah itu api yang menghanguskan. Kalau engkau emas, justru hidupmu justru tambah murni, tambah bersinar. Tapi kalau engkau rumput kering, jerami, bablas, kosong, kobong kabeh. Makanya ini loh saudaraku, Tuhan itu bukan jahat, Tuhan itu bukan mengerikan. Memang dia api yang menyala-nyala, ya, gambarkan seperti itu. Tapi bagi engkau yang membangun dirimu sebagai emas, ya luar biasa. Ya. Nah makanya jangan salah berpikir ya, Tuhan itu enggak jahat. Tuhan itu baik, saudaraku. Amin. Ya. Kalau engkau merasa Tuhan kok kayaknya jahat ya, kok hidupku kayaknya nah, cek dulu, mungkin engkau ini kayu kering. Hidupmu ini ya asal-asalan jadi orang Kristen ya. Engkau ini hidup asal-asalan sekedar jadi orang Kristen. Apalagi orang Kristen tapi enggak takut Tuhan, wis.
ya api itu akan menghanguskan. Gitu saudaraku. Tapi ini kabar baiknya saudaraku ya, kita bicara Natal itu bicara Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ayat yang terkenal ini. Manusia tidak sanggup menghadapi pengadilan Allah yang kudus. Anak Allah itu kudus. Karena umat manusia telah jatuh dalam cengkeraman gelapan dosa. Dan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman itu, Bapa mau menyelamatkan. Jadi luar biasa gini saudara. Bapa itu enggak cuma hakim. Nah ini luar biasa. Bapa itu enggak cuma penguasa, enggak cuma kudus. Api yang menghanguskan. Tapi Alkitab mencatat Bapa kita itu Bapa yang penuh kasih. Bapa yang mau menyelamatkan. Ini ayatnya bagaimana Bapa menyelamatkan kita. Ini ada lagunya. Kamulah bangsa, yang lama ini ya, yang terpilih. Cara ngafalin ayat, saudara hafal ayat enggak? Ada yang hafal, ada yang tidak. Banyak hafalnya atau banyak tidaknya? Lah cara ngafalin ayat nyanyi. Kamulah, kan sama nanti, coba. Kamulah bangsa yang terpilih, sama kan? Imamat rajani, bangsa yang kudus. Lagu lama ya, belum lahir semua. Umat kepunyaan Allah untuk memberitakan, kan hampir sama, walaupun itu kan supaya, tapi untuk memberita. Mas juga tahu lagu ini? Untuk memberita, Nyonya tahu lagu ini? Oh, belum bertobat waktu itu. Saya tuh menikah sama Nyonya, saudara. Saya sudah jadi pendeta muda, dia baru dibaptis ya. Jadi memang ada, tapi luar biasa setelah menikah, wah luar biasa. Dulu waktu ketemu pertama aja, dia kan mau ngimbangi saya kan, pacarnya pendeta. Ya. Oh iya, dulu Tuhan Yesus itu ketemu Abraham, saya kaget. Tuhan Yesus kapan ketemu Abraham? Saking semangatnya, maksudnya waktu Allah datang pada Abraham tuh. Cuman saya, ya empelok enggak apa-apa, oh iya. Tapi sekarang, ya Tuhan terbukti Yesus dulu, ya memang pernah ya sebelum jadi manusia dia kan ya toh sebagai Allah ya pernah teofani namanya. Kok pinter kamu? Padahal kepleset lidah. Tapi enggak salah aku kan. Ya itu teofaninya Allah ya. Jadi Yesus sudah ada ya sebelum dunia dijadikan. Lah ini saudaraku, cara ngafalin ayat itu salah satunya pakainya nyanyi. Ada lagi kok yang Mazmur itu ya. Apa itu? Yang gembala itu apa? Tuhan itu mirip Mazmur 23. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23 gitu loh. Kalau saudara kita kan ngaji ya. Lah kalau kita nyanyi itu ngapalin ayat gitu loh ya. Ayo ayat ini hafal enggak? Tuh memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya. Ya itu rodok lali terakhir. Yang ajaib. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, nah setelah saya belajar bahasa asli ya mulai ngerti Yunani. Ini genos, generasi. Jadi bangsa ini, makanya di sini ada bangsa yang terpilih, di situ ada bangsa lagi. Kalau yang bawah itu benar etnik, ya, etnos bangsa. Kalau yang atas itu genos, ya generasi. Tetapi kamulah generasi yang terpilih. Wah, amin saudaraku? Generasi keturunan yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Waduh, saudaraku. Umat kepunyaan Allah, bukan kepunyaan nabi siapapun. Umat kepunyaan Allah. Bahaya kalau ada nabi yang klaim, ini umat saya, palsu. Maaf saya harus ngomong. Itu umatnya Allah, bukan umatmu. Loh kalau Yesus kok ngomong umatnya, umatku. Loh, karena dia Allah, karena orang Kristen percaya Yesus itu bukan nabi. Kalau dia nabi ngomong ini umatku, enggak boleh. Oh ini musyrik ini, apa? Musyrik, enggak boleh itu. Tapi karena kita orang Kristen percaya dan Yesus pun ya, aku dan Bapa satu, kamu lihat aku sama saja kamu melihat Allah atau Bapa, itu Yesus. Nah, kita percaya. Makanya dia boleh ngomong itu. Kalau cuma nabi biasa enggak pernah ngomong aku dan Bapa satu, Allah di dalam aku di dalam dia, enggak boleh ngomong umatku. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya apa saudaraku? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil. Lah ini caranya saudaraku. Caranya Allah menyelamatkan umatnya. Caranya Allah menyelamatkan orang-orang berdosa, yaitu apa saudaraku? Dengan yaitu Dia yang telah baca sama-sama 1, 2, 3 memanggil kamu keluar dari mana? Gelap.
kegelapan kepada terangnya, memanggil, memilih. Sebelum dunia, kita sudah baca itu, telah memilih dari semula, memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku, Allah itu, Bapa itu mau menyelamatkan. Mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, karena waktu, nanti hari Minggu aja saya lanjutkan ya. Jadi Allah itu Bapa, yang artinya sumber, asal segala sesuatu. Dari Dia, segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kita, sumber hidup kita. Tapi Allah, Sang Pencipta, sumber segala yang ada ini kudus. Ya, Dia pencipta, Dia kudus. Makanya umat ciptaannya juga harus kudus, takut akan Dia. Dan Dia penguasa, Dia Tuhan, Dia Raja. Bahkan Dia juga hakim, akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dan manusia tidak akan tahan menghadapi penghakiman Allah, pengadilan Allah. Makanya Allah itu mau menyelamatkan. Inilah caranya Allah menyelamatkan. Yaitu apa? Memanggil kamu keluar. Memanggil kita. Ngapain saudaraku? Dipanggil untuk apa? Keluar dari apa? Kegelapan. Dunia ini ya adalah kegelapan. Allah memanggil kita keluar dari dunia yang gelap ini untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Nah, caranya Allah memanggil. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Yaitu melalui Kristus yang sudah kita baca tadi, ya. Yang juga sudah pernah saya khotbahkan. Kita akan tutup ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Kita akan baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 2. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Jadi Kristen ini luar biasa ya, satu-satunya agama yang mengajarkan memanggil Allah, menyebut Allah itu apa saudaraku? Bapa. Jadi Anda mulai ngerti sekarang Allah itu Bapa karena Dia adalah asal segala sesuatu. Ya, Bapa yang memilih kita, manggil kita tadi. Ya toh? Sesuai dengan rencananya Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa saudaraku? Baca sama-sama. Taat kepada Yesus Kristus, tadi yang kita udah baca, bagaimana berita Natal, kan lahir, ya menjadi manusia, yaitu dari Roh Kudus. Allah mengirim Rohnya, ya toh, untuk menaungi Maria. Itu cara kerjanya Allah. Ini supaya singkat aja ya. Jadi cara kerja Allah itu dari dulu seperti itu, saudara. Allah itu bekerja melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Pada waktu kelahiran Kristus pun Allah mengutus firman-Nya ke dunia ya, untuk jadi manusia. Dengan cara apa? Roh Kudus ini, kalau saya sederhanakan, Roh Kudus itu seperti yang menyalurkan. Alkitab itu menjelaskan kasih. Coba ini contoh ya, Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1, enggak salah. Coba. Terus 2, 3, 4, oh 5 berarti, 5. Ini saudaraku. 1, 2, 3 dan pengharapan kita, pengharapan tidak mengecewakan karena 1, 2, 3 kasihnya Allah telah dicurahkan oleh siapa? Dalam hati kita, sorry ya. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Allah mencurahkan kasih. Bagaimana Allah mencurahkan kasih? Bapa itu ya, disebut Allah itu kan Bapa. Mencurahkan kasih oleh apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menyalurkan kasihnya Allah, gitu loh. Cara kerjanya Allah gitu. Ya toh, menyalurkan kasihnya. Gitu saudaraku ya. Lah, termasuk tadi kita baca Yesus Kristus datang ke dunia, firman Allah jadi manusia. Allah jadi yang menyalurkan itu Roh Kudus. Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Allah menaungi engkau. Nanti firman itu akan jadi manusia, itu kira-kira begitulah. Jadi waktu firman itu jadi manusia akan menyelamatkan umatnya ya. Karena orang Kristen itu percaya, dengar baik-baik, firman Allah itu juga Allah. Saya tidak tahu ajaran agama lain, ya firman Allah itu kayak atributnya, predikat. Enggak, kalau bagi orang Kristen pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah
Allah. Bagi orang Kristen firman Allah itu juga Allah. Roh Allah itu juga Allah, itu loh bedanya. Sehingga kita dituduh nyembah 3 Allah, padahal tidak. Ya, tapi kita menghormati, kita juga menyembah firman Allah itu juga Allah. Roh Allah itu juga Allah, karena roh Allah itu adalah rohnya Allah. Firman Allah itu firmannya Allah. Saya pernah kasih contoh kan, kalau waktu telepon ya ke tempat Anda, halo, yang terima mungkin ibunya, ya toh, halo, ya toh, siapa? Denis ada, oh yang terima ibunya. Oh ini pastor, iya. Denis ada, oh ya saya panggilkan pastor. Nah, terus Nis kamar mandi. Siapa bu? Dicari pastor gitu loh. Padahal yang apa didengar ibu itu cuman suara saya. Gitu. Berarti suara saya itu juga identik dengan yang manggil. Itu waktu Denis dipanggil, dicari siapa? Cari pastor. Apakah Denis ketemu pastor? Kan enggak, ketemu telepon. Oh iya. Jadi itu orang Kristen percaya itu, ya firman itu adalah Allah dan firman itu jadi manusia. Ya. Sebagai Yesus Kristus dan kita tadi baca untuk menyelamatkan umatnya. Lah cara Allah memanggil, kembali saya tutup dengan ini ya. 1 Petrus 1 ayat 2 tadi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, ya toh, Roh Kudus datang menjamah, karena Alkitab ngomong gini, tidak apa-apa, baca terakhir 1 Korintus 3 supaya masuk ke situ. 1 Korintus 12, ayat 1, 2 dan 3, coba baca saudaraku. 3, ayat 3, lebih tepatnya 3, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, baca sama-sama, ini penting saudaraku. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah selain apa? Oleh Roh Kudus. Coba ini direnungkan. Berarti saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena siapa? Oleh Roh Kudus yang mengurapi Anda, menjamah Anda gitu loh. Rohnya Allah yang menjamah, menerangi hati kita, kita akhirnya bisa mendeklarasikan, oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah. Itu karena Roh Kudus, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara jangan mengaku Yesus Tuhan karena pendeta. Jangan mengaku Yesus Tuhan karena ikut-ikutan. Tapi menurut firman Tuhan, Anda bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh karena apa, saudaraku? Roh Kudus. Gitu loh, saudaraku. Nah, kembali ya, terakhir. 1 Petrus 1, ayat 2 tadi. Dari sinilah kita bisa jelas. 1, 2, 3, yang orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya ini taat kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi orang bisa taat pada Yesus, bisa percaya Yesus oleh karena karya siapa, saudaraku? Roh Kudus yang menjamah dia, Roh Kudus yang menguduskan dia. Dan orang yang taat kepada Yesus Kristus dikatakan di sini dan baca sama-sama menerima apa? Percikan darahnya. Inilah yang disebut penumpahan darah untuk penghapusan dosa. Ya, jadi kita mengingat Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu pada peristiwa Natal. Dia datang bukannya sekedar unjung-unjung. Dia datang bukan sekedar meninjau, turba. No, ingat. Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk apa? Ayo, jemaat sini harus bisa jawab. Udah dikhotbahin dari awal sampai akhir tadi. Yesus datang ke dunia tujuannya untuk apa? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan umatnya. Umat yang dipilih Tuhan, dipanggil dari gelap. Ya, tadi kan Bapak menyelamatkan dengan cara apa? Melalui Yesus. Kalau disederhanakan, Bapa pencipta tadi, Bapa yang kudus, Bapa yang Tuhan, Tuhan penguasa, Bapa yang hakim tadi, menghakimi setiap orang, itu mau menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, yaitu firman-Nya yang datang ke dunia menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus gitu ya, yang menaungi Maria. Dan waktu Yesus datang, nanti kita akan lanjutkan bagaimana Yesus kok bisa ya darahnya tercurah
mengampuni dosa. Kok bisa Yesus menyelamatkan manusia ya dengan kematian di atas salib ya. Nanti itu akan kita terus belajar dan belajar ya. Tapi paling enggak Anda ngerti. Tujuan kita memperingati Natal hari ini bukan sekedar foya-foya, bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar pesta-pesta, bukan sekedar rame-rame, tapi kita memperingati Natal hari ini untuk memperingati, untuk mengingat tujuan kedatangan Yesus ke dunia, yaitu untuk apa? Menyelamatkan. Yesus juru selamat dunia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri pada kita perayaan Natal kita kali ini. Saudaraku ya, kita mau sungguh-sungguh mengerti, menyadari bahwa tujuan Natal itu bahasa Latin ya, Natal, lahir, hari lahir, datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Lagu Natal ya, yang lama. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Agak lambat. Yesus juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Haleluya. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Sekali lagi, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Sama-sama namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Ribuan tahun yang lalu, seorang nabi bersama Yesaya mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Bapa di sorga. Dia bernubuat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya 9 ayat 6. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran
dari sekarang sampai selama-lamanya. Bayangkan saudaraku, ada seorang bayi telah lahir, namanya disebut penasehat yang ajaib, namanya disebut Allah yang perkasa. Ini namanya, gelarnya. Bayi yang lahir ini namanya disebut Bapa yang kekal, namanya disebut Raja Damai. Siapa dia ini saudaraku? Mesias, Al-Masih, Yesus Kristus. Dari namanya kita bisa tahu bahwa dia adalah penjelmaan Allah jadi manusia, firman-Nya menjadi manusia. Mari kita sambut dia. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut dia yang datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya disebutkan, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang Bapa kekekalan, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah. Kami berdoa supaya melalui Natal ini semua manusia dapat mengenal Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia. Oh, namanya, supaya semua manusia dapat mengenal penasehat yang ajaib ini, dapat mengenal the mighty God, Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus. Oh, semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yang kita rayakan hari ini, Yesus the Savior, selamat, Soteros, penyelamat dunia ini. Mari saudara-saudara yang mungkin melihat tayangan YouTube ini,
Kau yang rindu, kau yang mau diselamatkan. Diselamatkan dari dosa-dosamu. Diselamatkan dari kegelapan. Oh Yesus Juru Selamat datang. Datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Biar musik saja dengan lembut. Mari kita berdoa, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang iseng. Kalau Allah datang ke dunia dalam rupa manusia. Allah jadi manusia. Dengan cara firman-Nya menjadi manusia. Sarx egeneto, menjadi daging. Oleh kuasa Allah tentunya. Firman itu diutus keluar dari Allah, jadi manusia, karena firman itu Allah. Dan hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan. Kita udah dengar firman Tuhan hari ini. Allah itu pencipta. Makanya dia disebut Bapa. Allah itu kudus. Allah itu Tuhan. Tuhan. Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa. Semua harus tunduk kepada Dia. Tunduk kepada Tuhan. Tapi betapa manusia memberontak. Tidak taat kepada Tuhan. Manusia hidup dalam dosa. Dalam kegelapan. Padahal Tuhan, penguasa itu, Allah itu, Bapa itu. Karena Dia kudus. Dia akan menghakimi. Sebagai pencipta, Dia berhak menghakimi ciptaannya. Yang Dia ciptakan untuk kudus, serupa dan segambar dengan Dia. Tapi karena manusia memberontak, tidak taat, jatuh bawah kuasa dosa, hidup dalam kegelapan. Mereka perlu diselamatkan. Ya, Bapa mau menyelamatkan dengan memanggil mereka. Bapa mau menyelamatkan umat manusia dengan mengirimkan Yesus Kristus ke dunia. Firman-Nya dijadikan manusia untuk datang di tengah-tengah manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dan Roh-Nya dikirimkan kepada manusia untuk menjamah setiap hati. Roh-Nya yang kudus itu untuk menguduskan setiap hati, supaya menerangi setiap hati, supaya mereka bisa percaya dan taat kepada Yesus. Untuk menerima percikan darahnya, menerima tebusan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah mau menyelamatkan manusia dengan memanggil supaya manusia yang dalam kegelapan datang kepada terangnya. Dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Akulah terang dunia." Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib dan akan datang kepada terang itu. Biarlah melalui Natal ini kita umat Tuhan berdoa supaya umat manusia boleh melihat terang itu dan datang kepada terang itu, percaya kepada terang itu, supaya dunia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan saya percaya corona ini juga terjadi akibat dosa pemberontakan manusia. Karena dunia yang Tuhan ciptakan adalah dunia yang baik. Sungguh amat sangat baik, kata firman Tuhan. Tetapi karena manusia yang dipercaya untuk mengelola dunia ini, untuk berkuasa atas dunia ini, jatuh karena ditipu iblis. Akhirnya dunia rusak akibat dosa manusia. Tapi Allah mau menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Mari saudaraku, inilah yang kita rayakan hari ini. Juru selamat dunia, Yesus Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Yesus
Itu bahasa Ibraninya itu Yesua, Yehosua lengkapnya. Artinya Yahweh, Yehova yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Nama Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Yahweh penyelamat. Dan dia adalah juru selamat dunia. Mari. Dan saya ingatkan kita gereja Tuhan. Biarlah semua dimulai dari gerejanya. Rumah Allah. Penghakiman pertama kali dimulai dari rumah Allah. Saya tidak hanya bicara kepada orang luar, saudara. Kita orang di dalam ini. Umat Tuhan. Karena penghakiman itu dimulai dari rumahnya lebih dahulu. Alkitab berkata, saudara dan saya adalah rumahnya Allah. Tempat kediaman Allah, baitnya Allah. Allah berdiam di dalam kita melalui rohnya. Melalui roh Kristus. Nanti lain kali saya akan jelaskan. Tapi intinya, tangkap baik-baik. Allah tinggal di dalam dirimu. Rohnya tinggal di dalam engkau. Rohnya yang kudus tinggal di dalam engkau. Karena engkau tahu Allah itu kudus. Dan dia menghakimi setiap orang tanpa memandang muka. Ingat umat Tuhan, melalui Natal kali ini. Mari kita sadar bahwa kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah diselamatkan. Kita mau hidup sebagai anak-anaknya yang kekasih, penurut-penurut Allah. Sebelum kita akhiri ibadah kita, haleluya, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan itulah kerinduan kita sebagai anak-anaknya. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Pakailah Tuhan. Pakailah melalui Natal ini Tuhan. Oh ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Rencanamu ya Aba. Haleluya. haleluya Tuhan. Amin. Melalui peringatan Natal hari ini Tuhan, biar kami diingatkan bahwa tujuan Engkau datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya. Dan kami yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, biar kami itu ingat
selalu hidup dalam takut akan Allah. Untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Karena Engkau kudus. Hidup dalam taat, tunduk, hormat kepada Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saya mau ingat senantiasa bahwa Engkau adalah Bapa kami. Engkau Bapa yang kudus. Engkau hakim. Tapi Engkau juga Bapa yang mau menyelamatkan kami. Engkau tidak mau penghakiman-Mu membawa kepada kebinasaan. Tapi penghakiman. Tuhan mau supaya kami seperti emas yang diuji. Dengan api menjadi murni. Hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu, mereka adalah emas yang murni. Mereka seperti emas yang dimurnikan oleh api-Mu Tuhan. Murni oleh api kekudusan-Mu. Itu doa kami melalui Natal ini. Supaya keselamatan yang daripada-Mu, selamatan yang daripada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, membawa kemuliaan, juga boleh diceritakan kepada segala bangsa, supaya mereka boleh datang juga kepada terang-Mu yang ajaib. Pakai umat-Mu di tempat ini, pakai anak-anak-Mu di tempat ini, layakkan, pakai mereka menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang hidup dalam kekudusan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, saudaraku yang terkasih, pulang dan membawa sukacita, damai sejahtera, membawa berkat Natal, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan di dalam nama Yesus Kristus tercurah atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, selamatkan, dikasihi oleh Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus yang menjamah menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. DFF. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal.